Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwita Sari, NIM 19531171, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 6F. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi fikih Madrasah Aliyah, dosen pengampu Ibu Asri Carolina, MPDI. Yang pertama yaitu materi zakat. Pengertian zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zaka yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga, orang miskin, yakni orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya, amil atau orang yang mengelola zakat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, orang yang berhutang, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil atau sedang melakukan perjalanan. Zakat dikeluarkan dari harta kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya yaitu harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Harta tersebut melewati haul dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus ia lunasi. Materi yang kedua yaitu materi kepemilikan. Kepemilikan al-milk berasal dari bahasa Arab dari akar kata malaka yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan atau al-milk bisa juga disebut dengan hak milik atau milik saja. Setiap individu berhak untuk mengembangkan kepemilikan pribadinya dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariat Islam. Islam melarang umatnya bermalas-malasan sehingga menjadi miskin disebabkan sifat tersebut, tetapi Islam juga tidak membenarkan cara mendapatkan kekayaan hanya dengan bermodalkan uang tanpa melakukan usaha tertentu. Materi ketiga yaitu materi transaksi jual-beli. Secara etimologi, pengertian jual-beli berarti tukar-menukar secara mutlak, atau berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam bahasa Arab, kata al-bay berarti jual-beli yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadalah. Kata ini dipakai untuk menyebut penjualan maupun pembelian, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jual-beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya, atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwad. Dasar hukum jual-beli diatur dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki arti padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Rukun jual-beli ada 4 yaitu harus adanya penjual dan pembeli, akidain harus ada barang yang diperjualbelikan, maqdu alaih harus ada alat nilai tukar pengganti barang, serta ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Materi muamalah perserikatan. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta manusia yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan melarang untuk saling mendukung dalam perbuatan kejahatan, kebatilan, dan kedoliman. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Materi kurban dan akikah. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut Islam, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hikmah melaksanakan kurban: A. Menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
B. Akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Sebagai ungkapan syukur. D. Sebagai bukti telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Sedangkan akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari hari lahirnya anak. Hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi orang tua atau orang yang wajib memberi nafkah kepada bayi yang mampu dalam waktu 60 hari. Hewan akikah, binatang yang sah menjadi akikah sama dengan keadaan binatang yang sah untuk kurban, macamnya, umurnya, dan jangan bercacat. Dalam akikah, bagi anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, dan bagi wanita dengan 1 ekor kambing. Terima kasih, itulah penjelasan materi Madrasah Aliyah dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.